Halo semuanya, saya Windra Swastika. Ini adalah satu video seri ya, belajar pemrograman Python ya. Kita udah di video keempat. Di bagian keempat ini kita akan belajar tentang bagaimana menerima input dari user ya. Di video-video sebelumnya kita belajar tentang tipe variabel ya, variabel numerik, ada variabel bilangan bulat, ada variabel float atau variabel yang bisa menampung nilai desimal ya. Kemudian operasi matematika ya, ada penjumlahan, perkalian, pemangkatan, pembagian, dan ada operasi modulus. Nah, di bagian ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa menerima masukan, menerima input dari user ya. Dengan menerima input dari user, kita bisa mengolah inputan itu seperti apa yang diinginkan. Ya, di Python untuk menerima masukan itu perintahnya adalah input ya. Input eh, kita perlu menampung ya, menampung nilai yang dimasukkan oleh user itu ke dalam satu variabel ya. Kita masukkan misalnya A. Nah, A sama dengan input sesuatu. Ini akan memberi user kesempatan untuk mengisi sesuatu. Mengisi apa? Kita perlu memberitahu apa yang perlu diisi. Ya, misalnya masukkan nama Anda ya. Masukkan nama Anda. Nah, setelah diberikan perintah input masukkan nama Anda, maka ketika program ini dijalankan, maka program akan meminta satu inputan dan Anda bisa mengisinya sembarang ya. Saya jalankan, ini saya di PyCharm ya, bukan di Sublime. Saya jalankan Ctrl R, maka program akan menjalankan masukkan nama Anda dan kita bisa mengisinya ya. Misalkan nama saya masukkan Windra, kemudian saya enter. Nah, cuman gitu aja. Ya, karena ya nilai Windra ini sudah disimpan pada variabel A. Lah, berikutnya mau kita apakan variabel A ini? Misalnya kita cetak print ya. Halo dalam tanda petik ya. Halo, saya berikan halo Windra, halo isi dari variabel A ya, tergantung diisi apa. Misalnya terus nice to meet you. Gini ya. Maka ketika saya jalankan run Ctrl R ya, masukkan nama Anda, saya isikan Windra ya, maka akan dicetak halo isi yang dimasukkan tadi, nice to meet you ya. Saya akan jalankan lagi, misalkan saya ganti menjadi Agus gitu ya, maka akan muncul juga halo isi dari variabel A ya, nice to meet you. Nah, seperti itu penggunaan variabel. Nah, apakah yang diinputkan itu selalu teks gitu? Ya, bisa aja diinputkan berupa angka ya. Misalnya saya minta masukkan suatu angka. Ya, masukkan suatu angka, kemudian saya cetak ya angkanya. Angkanya saya cetak. Angka yang dimasukkan adalah gini ya. Terus diikuti dengan A. Ya. Saya jalankan ya, saya masukkan satu angka, misalnya saya masukkan angka 10, maka hasilnya adalah 10 ya. Hasilnya ada 10. Kenapa kok bisa 10 ya? Kalau diperhatikan ini ada yang janggal gitu ya. Misal ini adalah satu teks ya, satu teks, kemudian ditambah dengan A, di mana A itu adalah angka. Seharusnya nggak bisa gitu ya, karena teks ditambah angka itu error gitu. Tapi ini kenapa bisa? Ya, karena 10 atau 10 yang dimasukkan ini diperlakukan sebagai suatu string. Dia tidak diperlakukan sebagai satu angka. Kalau kita tambahkan ya, A ditambah 1, seperti ini, lalu kita print ya. Misalnya kita print setelah ditambah 1, hasilnya begini ya, misalnya A saya isi dengan angka 10 ya. Seharusnya dia akan menjalankan ini, B sama dengan A ditambah 1, 11, kemudian setelah ditambah 1 hasilnya 11 gitu ya. Ternyata hasilnya malah error ya. Errornya kenapa? Can only concatenate str. Karena ini ya, A ini tipenya string, kemudian dia ditambah satu numerik. Nah, itu nggak bisa ya, sehingga nilai A ini harus terlebih dulu dikonversi ya. A ini harus terlebih dulu dikonversi menjadi bilangan bulat atau bilangan float ya. Kita bisa menggunakan int untuk mengonversi A menjadi bilangan bulat seperti ini. Kemudian A akan menjadi bilangan bulat, kemudian ditambah 1, setelah ditambah 1 hasilnya B. B ini nilainya adalah bilangan bulat ya. Karena bilangan bulat kita perlu juga menambahkan str B seperti ini ya. Kalau jalankan hasilnya, masukkan satu angka 10,
kemudian saya enter, ya. Setelah ditambah 1 hasilnya 11, ya. Ini bisa jalan dengan baik. Kenapa? Karena B di sini nilainya adalah integer, dia dibuat satu string, ya. String, ya, text ditambah dengan text, hasilnya adalah setelah ditambah 1 hasilnya 11. Yang dijadikan teks apa? Yang dijadikan teks adalah B. B itu apa? B itu adalah inputan yang dimasukkan oleh user, kemudian dijadikan bilangan bulat, lalu bilangan bulat itu ditambah dengan 1. Nah, kita akan coba buat satu angka ya, buat satu program ya, yang akan menampilkan digit ratusan. Digit ratusan. Jadi kalau nanti dimasukkan misalnya 24.031, maka digit ratusannya adalah 0. Ya. Di bagian lalu kita masih ingat ya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan digit ratusan dari satu angka. Ya. Nah, pertama kita perlu mengubah A itu menjadi integer, ya, INTA. Kemudian kita bisa mendapatkan digit ratusan dengan menggunakan B dibagi 100 di modulus dengan 10. Ya. Ini kita perlu ubah jadi INT ya, supaya hasilnya yang dicari sisa baginya dengan 10 itu adalah bilangan bulat. Ya. Kemudian kita cetak ya, digit ratusan adalah str ratusan, ya, ratusan. Kita jalankan hasilnya. Kalau kita masukkan angka 123, digit ratusannya adalah 1, ya. Kalau kita masukkan angka, katakan misalnya 3500, ya, maka angka ratusannya adalah 5, digit ratusannya adalah 5, ya. Nah, demikian ya cara untuk menerima masukan dari user. Jadi user itu memasukkan selalu diterima dalam bentuk string. Nah, kalau yang dimasukkan angka, kita harus ubah dulu angkanya dengan menggunakan fungsi int. Ya. Dengan kita juga bisa punya program atau membangun satu program yang inputnya lebih dari satu ya. Masukkan angka 1, masukkan angka 2 gitu ya. Masukkan angka 1, kemudian masukkan angka 2 ya. Angka pertama, angka kedua, bisa dipastikan kita menggunakan dua variabel yang berbeda agar nilainya nggak tertumpuk ya. Misalnya C sama dengan A plus B, maka kita bisa menuliskan hasil penjumlahan dari A ya, kita pakai str ya, dan B ya, str B adalah plus ya, strB adalah plus strC. Nah, begini ya. Kita coba jalankan. Ini dua input ya, masukkan angka 1, 10, masukkan angka 2, 20, maka hasil penjumlahan 10 dan 20 adalah 10, 20. Kenapa? Karena sekali lagi ini adalah bilangan, ini adalah string ya. Dia akan diperlakukan string. 1, 0, dan 2, 0. Ketika dia ditambah, string ditambah string, hasilnya string. Ya. Sehingga kita perlu perbaiki supaya menjadi angka, ini diubah menjadi int, ini diubah menjadi int. Ya. Ketika dijalankan, hasilnya 1, 0, ya, 10, 20, maka hasil penjumlahan 10 dan 20 adalah 30. Ini kenapa 10 dan angka 10 dan kata dan ini dempet ya, karena kita nggak memberikan spasi di sini. Ya, kita bisa berikan spasi di sini, berikan spasi di sini, hasilnya 10, 20, maka hasil penjumlahan 10 dan 20 adalah 30. Ya. Seperti itu ya contoh untuk input yang lebih dari 1. Sampai di sini video untuk menerima masukan dari user dengan menggunakan input. Sampai ketemu di video berikutnya.